Paden. Astaga. Inilah episode paling menegangkan di cerita The Hot Design. Mari simak alur ceritanya. Jangan lupa siapkan cemilan ya. Cerita dimulai di gardu Kampung Maja. Pagi itu geng 4G sedang nongkrong di gardu membahas uang hasil THR. Kona yang sedih karena dapat uang paling sedikit, sementara Peot dapat uang THR sampai 1 juta. Robby dan Dot pun penasaran kenapa Kona dapat lebih sedikit, padahal jalan berdua sama Peot harusnya sama. Kona pun cerita kalau dia minta maaf telah nyolong dagangan orang. Ada saja si Kona. Setelah itu Robby pun punya ide. Berhubung uang THR masih ada, dia berencana mengajak geng 4G untuk liburan biar uang THR cepat habis. Peot dan yang lain pun setuju, bahkan Peot punya ide untuk liburan ke pantai. Dan yang lain pun setuju, berhubung Robby mau jemput ibunya. Nongkrong di gardu pun bubar dan rencananya akan dilanjutkan malam ya untuk menyusun rencana ke pantai. Saat kumpul malam hari di rumah Kona, Kona mengatakan kepada teman-teman yang lain agar menambah pasukan biar ramai. Karena semakin ramai semakin seru, yang lain pun setuju dan Kona diminta menelpon siapapun yang bisa ikut. Kona pertama kali menelpon Dinda, karena pada episode ini, Kona sedang pacaran sama Dinda. Dinda pun setuju untuk ikut. Setelah itu Kona menelpon Jojo dan teman-teman yang lain, tapi yang setuju ikut saat ditelepon. Kona hanya Jojo, yang lain pada punya urusan sendiri-sendiri. Keesokan harinya mobil losback yang disewa Kona dari hasil patungan sudah parkir di pinggir jalan Peot. Kona, Jojo dan Dot sudah ada di mobil. Mereka sedang menunggu Robby dan Dinda. Yang ditunggu akhirnya tiba, akan tetapi Robby hanya datang sendiri. Dia mengatakan Dinda tidak jadi ikut, betapa hancur hati Kona. Karena dia sudah punya rencana bermain pasir dan air laut dengan Dinda, tapi harapannya jadi sirna. Setelah itu mereka pun akhirnya berangkat berlima, geng 4G dan juga Jojo. Mereka terlihat sangat bahagia dan tidak sabar bermain di pantai. Yang tidak bahagia sepertinya hanya Kona. Karena rencananya bersama Dinda main di pantai kandas, dia pun tantrum selama perjalanan. Mendengar itu, Robby pun marah sama Kona. Dia marah karena Kona pasti sudah merencanakan hal-hal jorok dengan Dinda. Kona pun menepis tuduhan Robby. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal jorok. Hanya pacaran biasa pada umumnya, suasana sempat memanas saat itu. Tapi untuk teman-teman yang lain menenangkan mereka berdua. Dalam perjalanan di arah yang berbeda terjadi kemacetan parah. Itu karena musim liburan sudah hampir selesai. Karena mereka pergi ke pantai hari +3 Lebaran. Di mana orang-orang sudah waktunya istirahat untuk melanjutkan aktivitas untuk besok. Karena situasi kondusif, Robby pun akhirnya tidur agar tidak capek selama perjalanan, sementara yang lain pada asik ngobrol. Akhirnya sampailah mereka di pantai tujuan. Suasana pantai yang indah membuat Jojo tidak sabaran untuk berenang, tapi Kona melarang Jojo berenang sendiri. Kemudian Dot dan Peot pun mengajak Jojo untuk ganti baju dulu sebelum berenang, tapi Jojo mengatakan dia hanya mau kencing di pantai dan tidak mau mandi. Saat yang lain ganti baju, Kona membangunkan Robby yang dari tadi masih tidur di mobil, namun apa daya, sekeras apapun teriakan Kona. Robby tetap belum bangun, namun bukan Kona namanya kalau tidak punya ide buruk. Robby pun dibangunkan Kona dengan aroma kancut Kona yang bau, dan akhirnya Robby pun bangun. Setelah Robby bangun, Kona izin ganti baju ke Robby. Sebenarnya itu alasannya Kona saja, agar tidak membawa tas milik teman yang lain. Sementara itu, Mamang sopir mendapat telepon dari keluarganya. Dia dikabarkan berita duka. Saudara kandungnya meninggoy, dia pun kaget karena baru saja tiba di pantai. Si Mamang menyampaikan berita itu ke Robby, dan izin pulang duluan. Robby pun kaget dan bertanya siapa yang antar mereka pulang. Mamang sopir pun menawarkan menggunakan ojek. Akan tetapi biaya ojek dari pantai ke rumah sangat mahal, Mamang pun menyarankan Robby dan kawan untuk menginap. Karena Mamang bisa balik menjemput mereka pada esok harinya, mau tidak mau Robby pun setuju untuk menginap di pantai. Robby pun menyusul yang lainnya, membawa tas banyak. Ini alasan Kona pergi duluan ternyata. Robby menceritakan tentang si Mamang ke geng 4G, betapa kagetnya mereka harus menginap di pantai semalaman. Mereka terus berdiskusi tentang nasib mereka, sementara itu si Jojo asik selfie di pinggir pantai. Saat sedang asik main di pantai, geng 4G membuat ide. Mereka mau main bola namun sayangnya Kona lupa membeli bola yang sudah dipesan sama Robby. Akan tetapi mereka tidak menyerah.
Rencana mereka akan main bola dengan buah kelapa dan tidak lupa mengajak Jojo bermain bola. Namun ketika kembali ke daratan mereka tidak menemukan Jojo. Padahal titik terakhir Jojo selfie adalah di tempat mereka berdiri saat itu. Mereka pun panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Akan tetapi setelah saling menyalahkan mereka terus memanggil-manggil nama Jojo. Agar Jojo keluar, namun apa daya tidak ada hasil, Jojo tidak keluar juga. Robby pun coba menelpon Jojo. Namun apa yang terjadi ternyata handphone Jojo ada di pasir tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Kemudian mereka pun mengambil handphone tersebut dan mengecek aktivitas terakhir Jojo. Ternyata Jojo hanya selfie-selfie, namun ada yang aneh dengan wajah Jojo di foto terakhir. Tidak seperti biasanya mereka melihat ekspresi Jojo seperti itu. Setelah ganti baju, Robby pun membagi tugas untuk pencarian Jojo. Dia dan Dot akan mencari di sekitaran pantai. Sementara Kona dan Peot ditugaskan mencari Jojo di daratan, siapa tahu Jojo beristirahat di sekitar perumahan warga. Tiba-tiba Peot melihat ada warung di ujung jalan dan mengajak Kona mampir ke sana. Mereka pun berjalan menuju warung itu, karena di sana satu-satunya warung yang masih buka. Sesampainya di warung, Kona memanggil pedagangnya berkali-kali tapi tidak ada satupun yang nyaut. Peot tampak heran dengan snack di warung tersebut, seperti snack zaman dulu. Dia tidak pernah melihat snack seperti ini di kampungnya, karena penasaran Kona pun ingin mencoba membuka snack itu. Awalnya dilarang oleh Peot, tapi karena lapar Kona tetap memaksa dan Peot hanya diam saja. Tapi tiba-tiba mata Peot tertuju pada kemasan snack, ternyata snack itu sudah kadaluarsa sangat lama. Kona yang melihat pun langsung jijik dengan snack zaman Belanda itu. Selain snack, Peot juga melihat ada radio peninggalan zaman perang yang sudah sangat langka. Mereka berdua jadi semakin merinding dengan keanehan warung tersebut. Tiba-tiba muncul nenek tua dengan muka pucat dan mata panda menghampiri mereka. Nenek tua itu mengatakan kalau warung itu adalah miliknya. Kemudian Peot dan Kona menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke sana. Mereka mengatakan sedang mencari kawannya yang hilang tadi sore di sekitaran pantai. Dan Kona pun memperlihatkan foto Jojo ke nenek tersebut. Melihat foto itu, nenek pun mengatakan melihat Jojo. Nenek mengatakan Jojo sekarang sedang beristirahat di rumahnya. Nenek berpesan untuk tidak keluar sendirian karena takut nantinya mereka nyasar. Kona pun minta diantar ke rumah nenek untuk menjemput Jojo. Karena bagaimanapun juga Jojo adalah tanggung jawab Kona, karena Kona lah yang mengajak Jojo ke pantai. Dengan senang hati, si nenek tua langsung mengantar mereka ke rumahnya. Peot yang sedikit takut melihat tingkah si nenek dan sempat curiga kalau dia bukanlah manusia. Akhirnya sampailah mereka ke rumah nenek tua tersebut. Rumah model zaman Belanda dan seperti tidak terawat. Di sana mereka bertemu Jojo dan langsung menanyakan kabar Jojo. Jojo pun mengatakan kalau dia di sana baik-baik saja karena di rumah itu banyak makanan. Kemudian si nenek menyuruh Kona dan Peot untuk duduk. Nenek pun menyuguhkan makanan untuk mereka berdua agar betah di sana. Benar saja Kona yang sudah lapar dari sore langsung tergiur dengan rengginang nenek. Peot merasa temannya ini tidak punya malu, karena rengginang yang disuguhkan nenek langsung habis tak bersisa. Kona kemudian menyuruh Peot untuk menghubungi Robby, untuk segera menyusul mereka karena si Jojo sudah ditemukan. Robby yang mendapat kabar itu pun langsung senang, dan menyuruh Peot menunjukkan di mana titik lokasi mereka saat ini, karena mereka berdua akan segera menyusul. Setelah mendapat petunjuk, Robby dan Dot pun langsung menyusul. Sesampainya di sana Robby melihat teman-temannya sedang asik makan, namun Robby merasa ada yang aneh dengan tempat itu. Dia mengajak semuanya untuk buru-buru cabut dan lebih baik tidur di pinggir pantai saja. Namun tiba-tiba si nenek tua datang dan menawarkan untuk menginap di sini saja, pikiran Robby semakin campur aduk. Akan tetapi karena yang lain setuju, akhirnya Robby mau tidak mau ikut menginap. Sang nenek pun langsung mengantar mereka ke kamar tamu dengan senang hati. Nenek juga berpesan, jika besok kalau mau pulang, langsung pulang saja. Karena nenek akan pergi jam 4 pagi ke tempat yang jauh. Saat di kamar Robby masih kepikiran juga dengan si Mamang karena nomor teleponnya tidak aktif. Dia bingung besok harus pulang bagaimana, akan tetapi Kona sudah telepon papanya untuk menjemput besok. Robby pun akhirnya lega dan bisa tidur nyenyak. Pada saat jam 4 pagi, Peot kebangun kebelet kencing. Dia coba membangunkan Robby dan Kona untuk mengantar.
Tapi mereka berdua tidak ada yang bangun, akhirnya Peot memberanikan diri untuk keluar sendirian mencari toilet. Mendengar suara berisik dari luar, Peot mengintip lewat jendela. Namun apa yang dilihat Peot sangat tidak masuk akal. Nenek itu dijemput cahaya terang dan terbang ke atas, Peot terdiam seperti patung. Keesokan paginya Pak Badut menjemput Kona dan teman-temannya. Mereka semua bergembira karena bisa pulang kecuali Peot yang masih seperti orang kesurupan. Kemudian Pak Badut menyuruh Robi untuk menelpon si Mamang takutnya nanti datang menjemput. Robi pun langsung menelpon si Mamang tapi tidak diangkat berkali-kali. Akhirnya si Mamang mengirimi Robi pesan WhatsApp yang mengatakan kalau dia dari kemarin sibuk dalam proses penguburan dan tidak lupa si Mamang juga mengirim foto kuburan dan foto saudaranya yang meninggal. Betapa kagetnya si Robi, ternyata nenek yang menjamu mereka adalah saudara di Mamang yang meninggoy dan cerita pun tamat. Nah itu dia cerita lengkapnya guys. Untuk yang mau menonton video full bisa ke channel .design yang berjudul Liburan ke Pantai. Sampai jumpa di alur cerita .design yang lainnya ya. Terima kasih.